Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha asuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat Qasas surat 28 di ayat 14. Ayat sebelumnya mengisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam yang dilarungkan atau diletakkan di Sungai Nil itu, ibunya sangat khawatir. Lalu Allah memberikan ilham kepada ibu Musa bahwa kamu jangan khawatir, kamu jangan takut. Kalau kamu sangat khawatir, maka kintirkan anak ini ke Sungai Nil. Nanti akan saya pertemukan dengan kamu, saya kembalikan pada kamu, dan anakmu akan saya jadikan seorang utusan. Itu janji Allah, Pak Bu. Dan akhirnya dipenuhi oleh Allah. Dipenuhi oleh Allah janjinya itu sampai di ayat 13. Lalu di ayat 14 Allah menyatakan walamma balagha asuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Sama yang terjemahkan itu. Dan setelah Musa cukup umur. Cukup umur itu kira-kira umur berapa, Pak? 12. Ya, umur remaja. Jadi dirawat ibunya, disantuni dari kerajaan, awake sehat walafiat, cukup umur remaja. Lalu Allah menyatakan dan sempurna akalnya. Oke. Berarti wis balik ya. Terus kami berikan kepadanya hikmah kenabian. Nah, ini sudah mulai diberi hikmah kenabian, tetapi belum diangkat menjadi nabi. Kemudian dan pengetahuan. Oke. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Nabi Musa itu walaupun tidak sekolah, Pak Bu, diberi kecerdasan, diberi pengetahuan oleh Allah, diberi hikmah, diberi kenabian. Maka di ayat ini menurut tafsirnya Ibnu Katsir, setelah menceritakan tentang masa bayi Musa, lalu Allah menceritakan masa dewasanya sekarang. Nanti setelah masa dewasanya diceritakan lagi masa pernikahannya. Setelah masa pernikahannya diceritakan lagi masa diangkat menjadi rasulnya. Nah, disitulah nanti perannya Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun.
bahwa setelah Musa berusia dewasa, Allah menganugerahkan kepadanya hikmah dan ilmu, dan dibekali oleh Allah hikmah dan ilmu. Yang dimaksud hikmah dan ilmu itu menurut tafsirnya Mujahid itu artinya kenabian. Di akhir ayat itu disebutkan wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang berbuat baik itu Allah memberikan balasan kebaikan. Nabi Musa itu orang yang berbuat baik sejak kecil. Di samping janji Allah bahwa Allah akan mengangkat menjadi nabi, menjadi rasul melalui ilham yang diberikan oleh Allah kepada ibunya. Maka Nabi Musa sudah terdidik baik oleh ibunya dan bapaknya. Nabi Musa sebelum jadi nabi, perbuatannya sudah, ibadahnya kepada Allah sudah baik, akhlaknya baik. Nah, selanjutnya Allah menceritakan penyebab atau latar belakang yang menghantarkan Musa itu sampai kepada tingkatan kenabian. Diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Karena Nabi Musa itu Musa kalamullah, Musa itu langsung berbicara dengan Allah. Walaupun Nabi Musa berbicara dengan Allah, Nabi Musa tidak melihat Allah, Bapak. Tidak bisa melihat Allah, lihat nurnya saja, nur Allah saja, tajalinya Allah saja, tidak kuat, Bapak. Karena itu dikisahkan di dalam Quran surat 7 di ayat 143 itu Allah menyatakan begini, pernah Nabi Musa itu minta supaya ketemu Allah, supaya memperlihatkan dirinya. Surat 7 ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan taroni walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa saufa taroni. Tetapi falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu daka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Apa terjemahkan? Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Nah, ini ditentukan itu ke Bukit Turisina, diundang oleh Allah istilahnya nang Bukit Turisina 30 dino saulan. Terus digenapi 10 hari lagi menjadi 40 hari. Nabi Musa berada di Bukit Turisina, tidak ada yang nemani, Pak. Tidak ada yang nemani di sana. Lalu berkatalah Musa, Nabi Musa mengatakan ini, ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau. Oh, itu loh permintaannya. Wahai Allah, saya kepingin melihat Engkau ya Allah, tampakkan dirimu. Kan hanya pembicaraan saja kepada Nabi Musa itu. Pembicaraan. Jadi ketika Nabi Musa naik ke Bukit Turisina itu, Allah menyatakan, Musa fahla'na laika,
cepotan sandalmu. Padahal itu bukit, Pak, bukan masjid. Fakhlak na'laka. Ini adalah muqaddasil tua, muqaddasi suwa. Ini adalah tempat yang suci. Jadi sandalnya dilepas di sana, naik. Itu tempat suci. Kalau Allah mensucikan di mana saja kan bisa saja, Pak. Itu urusannya Allah. Dibuat tidak suci ya bisa saja. Kota Mekah itu jadi kota suci. Allah menyatakan Masjidil Haram, kota suci. Kalau Allah menjadikan tidak suci bisa enggak? Sangat bisa, Pak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu qadirun. Maha menentukan. Ngedok, Pak. Urusannya Allah, awake dhewe karek manut tok. Ngoten. Wahai Allah, tolong Engkau tampakkan supaya aku dapat melihat Engkau. Apa kata Allah? Tuhan berfirman, Nggih. kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Oh, Pak Bu. Padahal bisa ngomong-ngomongan. Bisa ngomong-ngomongan Allah itu. Tapi Allah menyatakan kamu Musa tidak sanggup melihat aku. Ngoten. Apa maneh awake dhewe duduk nabi, duduk rasul. Wali ya duduk. Wali murid ya. Kode aku melihat Allah itu bohong 10.000%, Pak Bu. Nggih. Gak bisa manusia. Nabi Musa saja kamu dikatakan oleh Allah, kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu ingin mencoba, coba lihat itu. Tapi lihatlah ke bukit itu. Coba lihatlah bukit itu. Terus, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Oh, Pak Bu. Kalau kamu dapat melihat bukit itu, pancet gak berubah, kamu dapat melihat saya. Itu namanya tajalinya Allah. Tajali itu nurnya saja, Pak Bu. Nur ini. Cahayanya. Itu diletakkan di gunung, ditampilkan ke gunung. Seret. Belum niku, Musa. Kalau tetap kamu dapat melihat saya. Terus tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, nggih, dijadikannya gunung itu hancur luluh. Gunungnya hancur. Hanya tajalinya Allah, hanya nurnya Allah saja. Gunung itu hancur, karena gunungnya hancur, rontok sembarangnya, Pak Bu. Kayak tanah longsor ngono. Lah Musa yang ada di tebingnya, di bukitnya itu, ya kurukan, Pak Bu. Kerutuan watu barang. Akhirnya gelondong meningsor, cuma enggak dibuat mati oleh Allah. Ya benjut kabeh ngoten to. Enggak dibuat mati, Pak Bu. Karena diantami watu, gelondong dari atas ke bawah, lalu dan Musa pun jatuh pingsan. Pingsan akhirnya. Nah, setelah pingsan dihidupkan atau disiumankan lagi oleh Allah, sadar, lanjut. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Nah, Nabi Musa akhirnya taubat, ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci itu ngaten. Apa yang dikatakan oleh Musa menampakkan diri, itu Allah suci dari menampakkan diri, Bapak. Itu jenenge Maha suci. Allah itu menampakkan diri itu Maha suci, tidak seperti itu. Allah itu tidak nampak-nampak koyo sing jare wong nampak-nampak niku mboten. Kok meneng-meneng ana peteng-peteng terus ana penampakan barang ngoten niku mboten ngoten. Ndak ada. Allah itu Maha suci dari seperti itu. Karena
Allah itu nanti akan menampakkan diri bagi orang yang takwa di surga. Bagaimana? Ya kita tidak tahu. Yang jelas Allah menyatakan akbar, yang jelas. Makanya kalau sholat itu muni apa? Allahu akbar. Allah maha besar, Pak. Dunia itu besar kecil? Besar. Allah masih maha besar. Dunia loh sebesar ini, Pak. Langit itu seluas itu. Allah masih maha besar. Karena itu tidak bisa nampak kita. Dan kita tidak mampu untuk bisa melihat Allah. Dan Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya, yaitu keterlibatannya dalam kasus Egypt itu bangsa Mesir. Peristiwa inilah yang melatar belakangi keluarnya Nabi Musa itu dari negeri Mesir menuju negeri Madian. Nah, di sini nanti ada cerita yang panjang ya di negeri Madian. Cuma nggak saya ceritakan dulu karena ayatnya nanti menceritakan sendiri. Di ayat 15 Allah menyatakan begini. Wa dakhalal madinata alakhini ghaflatin min ahliha. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilani. Hadza min si atihi wa hadza min aduwihi. Fastaghasahu alladzi min si atihi alalladzi min aduwihi. Fawakazahu Musa faqada alaihi qala hadza min amali syaitan innahu adu mudillum mubin. Aman, terjemahkan. Dan Musa masuk ke kota Memphis. Nah, kota Memphis, Pak Bu. Kota Memphis itu di daerah Mesir. Oke, tapi ada kota namanya Memphis. Terus ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi. Ono arek lanang loro tukaran. Penyebabnya tidak tahu. Terus yang seorang dari golongannya Bani Israel. Golongan Bani Israel itu berarti golongannya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu orang-orang termasuk orang Bani Israel. Sing sitok itu golongan Bani Israel. Terus dan yang seorang lagi dari musuhnya kaum Fir'aun. Namanya golongan Kipti. Terus maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya. Karena podo-podo sak margae, Pak Bu. Ya, marga Bani Israel minta tolong peduk Musa, minta tolong. Ya muga mriki cak aku diantemi arek iku. Ku njaluk tolong Mas sampean. Nggih. Bocah Musa, Bu, Mas Musa ya. Guru dadi nabi, Pak Bu. Lanjut. Untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya, lalu Musa meninjunya. Nah, di sini kalimat meninju ya. Ditinju ini, ditinju berarti diantem tangan. Lanjut. Dan matilah musuh itu. Jadi tangannya Nabi Musa itu koyok lebih tekok Mike Tyson, Pak Bu. Lek Mike Tyson iku sak rondo das-das telebok, gak mati wonge. Nggih. Nggih. Sak ronde kadang-kadang sak ronde gurung ganep iku wis telebok KO, TKO. Itu Mike Tyson, Nabi Musa lebih dari itu. Ngantem pisan brek mbok dodone mbok pipine sing diantem.
langsung klunting mati Bapak. Allah memberi seperti itu. Atau yang kedua, ini pendapat saya. Pas wayahe diantem wonge mati ngono lho. Itu bisa terjadi. Tapi ayat ini menyatakan diantem. Ayat ini loh mengatakan okay. Lalu matilah musuh itu. Lalu Musa mengatakan begini. Musa berkata, Okay. ini adalah perbuatan setan. Waduh, saya mateni wong. Setan ini, ngoten Bapak. Jadi merasa apa? Salah. Lo karepe iku dipisah Bapak. Karepe dipisah. Memang orang kalau misalkan terjadi perkelahian itu kan disuruh apa misah ya? Bisa, iya. Nek dipisah iku sing sitok medhidi, Bapak. Sing sitok medhidi gak gelem leren. Dikongkon ngantem. Sajane bener Musa. Dipisah gak kena diantem. Prok telebok mati. Oke. Itu sudah sebetulnya aturan yang dari Allah. Betul enggak? Aturannya dari Allah. Jadi orang yang apa namanya? Ketika dipisah itu kok angel gak gelem leren, dikongkon ngantem. Betul enggak? Maka Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang seperti itu sebetulnya Nabi Musa bener, cuma ngeten. Waktu itu belum disyariatkan seperti itu. Nabi Musa merasa salah, setan ini. Ngeten. Perbuatan setan maksudnya, ngantem niku lho. Innahu aduwwum mudillum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata permusuhannya. Maka menurut Ibnu Jurayj di ayat 5 itu ayat 15 itu menyatakan wa dakhalal madinata ala hina ghaflati min aliyah. Musa masuk kota Memphis itu ketika penduduknya lengah. Penduduknya lengah itu ya lengah itu sepi Bapak. Ibnu Jurayj itu mengatakan dalam tafsirnya itu antara maghrib dan isya bengi ngeten. Pas lengah itu. Jadi mlebune rono iku antara maghrib atau isya. Tapi ada pendapat lain seperti Ibnul Munkadir, itu meriwayatkan dari Ibnu Yasar, dari Ibnu Abbas. Itu terjadi bukan maghrib isya, tapi terjadi di tengah hari, berarti siang. Nah itu pendapat tuh Pak, karena Quran tidak menyebutkan itu, akhirnya terus muncul pendapat. Yang kedua-duanya benar namanya pendapat. Menurut Ibnu Katsir, khini ghaflatin tadi berarti waktu istirahat siang. Qailula. Jadi waktu istirahat siang. Atau waktu malam ketika orang tidak berada di jalan, kan sepi tadi. Lengah niku pendapatnya Ibnu Katsir. Nah, Nabi Musa itu masuk sendirian. Nabi Musa tidak diketahui para penjaga daerah Memphis ini. Tidak diketahui. Kan setiap pintu gerbang kan dijaga oleh penjaganya. Sistem kerajaan absolut Bapak. Absolut itu opo katanya raja.
Jadi undang-undang itu di bawah kebijakan raja. Termasuk sekarang di Saudi Arabia. Saudi Arabia itu ono undang-undangnya ono. Kalau di Indonesia Pak Bu, presiden di bawah pengawasan DPR. Oke. Jadi presiden itu kalau membuat katanya gawe keputusan itu dikena DPRC, setujui nggak sampai DPR ngono. Lek di Indonesia. Kalau monarki absolut itu beda. Monarki absolut itu undang-undang di bawah kebijakan raja. Jadi raja itu undang-undang paling atas. Mau apa raja, sekehendaknya raja. Ini jenenge absolut. Sekarang ini ada di negara Saudi Arabia. Makanya Saudi Arabia itu bukan negara Islam, bukan. Nah, oleh MBS mau dirubah seperti Eropa. Kalau sudah nanti dirubah seperti Eropa, ya tidak tahu pada akhirnya bisa dihancurkan saja pada Allah, oleh Allah. Sekarang ini kaum wanita itu sudah bebas berpakaian begini begitu ya Pak. Mikini apa? Mikitu tak apa gitu. Enggak. Begini. Sehingga pakaiannya itu minim. Dan jilbaban itu tidak wajib. Enggak diwajibkan oleh MBS itu. Anak rojon sing saiki dadi rojon. Nah, Bapak Ibu sekalian, gak diketahui Nabi Musa mlebu niku. Maka di tengah ayat niku disebutkan fawajada fiha rajula ini, terus kepethuk ana wong loro ya ketatilane perang. Tukaran maksudnya. Ana arek loro lanang tukaran. Maka didapatinya di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang berkelahi. Di tengah ayat surat Qasas ayat 15 itu. Artinya begini, yakni keduanya terlibat dalam perkelahian, saling memukul dan saling memaki. Jenenge wong tukaran iku lak ngono apa? Gontok-gontokan terus misu-misu, maki-maki, yo anteman barang. Lalu 2 orang itu bertengkar. Ulama tafsir menyebutkan begini, yang dari si namanya Si'ati. Si'ati itu seorang laki-laki Bani Israel, kelompok yang tertindas karena orang-orang Bani Israel yang jumlahnya besar itu Pak Bu, di bawah kerajaan Fir'aun itu Bani Israel itu tertindas. Satu saja sak negara loh, 1 orang saja tidak ada yang menjadi pegawai pemerintah, tidak ada. Tidak ada yang menjabat sebagai seorang pejabat di daerahnya. Semua dari keturunan Bani Israel itu bahasa mriki KTP-nya sudah dicoret gitu. Boleh kerja tapi menjadi buruh berat, angkut-angkut berat. Makanya ketika Fir'aun itu menyatakan dalam kebijakannya anak bayi laki-laki disembelih, itu mereka orang-orang dari kelompoknya Fir'aun Pak Bu, ada yang usul, wahai Fir'aun, wahai raja, kalau engkau memutuskan bayi laki-laki mesti dibunuh, nanti habis laki-lakinya dalam kurun sekian tahun. Kalau laki-lakinya habis tinggal perempuan. Kalau tinggal perempuan, siapa yang akan bekerja kasar? Sedangkan dari
kelompok kita, kelompok Fir'aun itu tidak ada yang bekerja menjadi pekerja kasar. Kalau tinggal perempuan saja yang hidup, siapa yang bekerja kasar? Kita akan berharap yang kerja kasar itu dari Bani Israel. Wow, usulanmu juga cocok menurut Fir'aun. Akhirnya kebijakannya diumumkan. Maka pada tahun ini yang bayi laki-laki tidak disembelih, hanya setahun. Yang setahun berjalan itu sudah jalan. Tahun ini tidak. Tapi tahun depan sing lahir laki-laki disembelih lagi. Begitu aturannya supaya tidak habis. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu kelompok Bani Israel itu tertindas waktu itu. Yang dari Aduihi tadi, maksudnya ayat ini gila. Di surat 28 ayat 15 ini. Yang Aduihi itu artinya yang Adun, musuhnya itu dari seorang Kipti. Kelompok Kipti dari Mesir, dari bangsa Fir'aun. Mereka bertengkar dengan kedzaliman lelaki Kipti itu. Maka di tengah ayat itu disebutkan hadza min si'atihi, yang seorang dari golongannya, artinya dari kalangan Bani Israel. Itu wa hadza min aduwihi, dan seorang lagi dari musuhnya, golongan Kipti tadi, dari bangsa Mesir. Demikian menurut Ibnu Abbas, Qatadah, As-Sadi, dan Muhammad Ibnu Ishaq. Dalam tafsirnya menyatakan seperti itu. Lalu Bani Israel meminta tolong kepada Nabi Musa. Waktu itu belum jadi Nabi Musa, belum jadi Nabi. Dan Musa menjumpai kesempatan yang baik. Maksudnya tujuan untuk menolong bangsanya. Soalnya tertindas, lagi ono tukaran, kesempatan iki. Bangsaku, margaku ditindas, ini kesempatan menolong bangsanya. Karena saat itu orang-orang sedang lengah, karena wong sedang lengah. Lalu ia mendekati orang Egypt tadi, orang Mesir tadi, yang namanya suku Kipti tadi. Lalu Allah menyebutkan ini, fawakazahu nih. Fawakazahu Musa fakodo alaihi. Lalu Musa meninjaunya. Jadi wakaza ini diartikan meninjau, niku napa? Ngantem Mbak Bu, mukul. Fawakazahu itu Musa mukul. Ngeten. Dengan kepalan tinjunya. Tapi menurut Qatadah beda Pak Bu. Menyatakan bahwa Nabi Musa itu memukul dengan orang Egypt itu dengan tongkat yang dipegangnya sehingga matilah dia. Nek ayate memukul dengan tangan. Tapi ono pendapat mukul dengan tongkat. Sing bener sing pundi kira-kira? Nek tangan melu ayat Pak Bu. Ya. Artinya pukulannya menyebabkan kematian orang Mesir tersebut. Iki akan digaduk-gadukno ya. Ya bolehlah orang berpendapat. Jadi banyak tafsir memang harus kita lihat Pak Bu, untuk mengetahui seberapa ayat itu dijabarkan. Nah itu sebuah pendapat saja. Dan ini tidak boleh dipertentangkan, digontok-gontokkan jadi tukaran juga oleh. Oke, itu pendapat. Nah Musa menolong kaumnya. Lelaki Bani Israel itu minta tolong Musa
karena mengetahui Musa itu keturunan Bani Israel. Musa mendekat dan memukul orang Kipti salah satu pukulan. Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad itu menyatakan gini, kanat qabdatan wahidatan, niki lah. Itu hanya satu pukulan. Mek pisan tok, bres ngeten. Gak bres ngoten mboten. Rasulullah menyatakan kanat qabdatan wahidatan. Adalah Musa itu memukul sekali saja pukulan. Ya mungkin buanter pukulan ya Bapak. Lam yurid biha qatla. Nabi Musa itu memukul tidak bermaksud untuk membunuh. Ndak, ngapokno ngoten lho. Dikapokno. Karena kan kita lihat di surat 49 Bapak, ada kalimatnya dan surat Al-Hujurat di ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binabain fatabayanu antusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Monggo. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Terus yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Yang pertama nih orang beriman itu Pak Bu, lek krungu berita wong fasik nggawa berita, jangan kesusu memberi putusan. Awake dhewe gak oleh berikan langsung berikan putusan. Oh, mangkane terus disalahno Pak Bu. Mari disalahno. Menilai ono kita ajar saja, nggak boleh Bapak. Harusnya apa? Harusnya diteliti dulu. Binabain fatabayanu bijalani fatus bihu ala ma fa'altum nadimin. Diteliti Bapak. Ditabayun. Bener nggak? Ngoten lho. Ini yang pertama. Jangan menimpakan kepada mereka hanya karena beritanya dari orang fasik. Nanti kalau setelah dibunuh misalkan ternyata nggak salah, kenapa? Menyesal kan? Nadimin nanti. Loh, menyesal ya Allah, gak ngerti aku. Ini yang pertama, berita. Yang kedua, ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Nah niki. Fa aslihu bainahuma fa in bagot ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Menerjemahkan ayat 9. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Niki lho. Syariatnya Pak Bu. Nek ana wong tukaran wong loro, dikon apa niku? Damaikan antara keduanya itu. Damaikan. Ojo tukaran awakmu, damaikan. Wis kono ngalah rono, mek rono. Mulia dhewe-dhewe. Bahasa kula Pak Bu. Namun ayat niki muni ngeten. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya. Loh, salah satu berarti gak gelem ngalah kan? Dipisah lo gak gelem. Susu tok metho ide ae kudu ngantemi ae. Kancane wis nyingkre lho. Kene sik kudu ngantemi. Itu namanya aniaya. Menganiaya diri terhadap terhadap golongan yang lain. Nah, apa perintah Allah? Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu.
sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Ini perintahnya. Jadi lek misa wong sing situ wis nyingkre, dadi situ ujug medhiti kongon merangi niku. Kongon merangi. Berarti Nabi Musa lek ndelok syariat iki bener enggak? Betul. Lah wong situ medhiti gak gelem leren, diantem prok ngoten. Piye? Lah iki dikon ngantem menjene. Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Nah, lanjut. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, Nah, lebih balik. maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. No. Kalau sudah kembali pada sadare, maka damaikanlah dengan adil. Allah senang terhadap orang yang berbuat adil. Maka di sini Rasulullah menyatakan Musa itu ngantemi pisan tok dan tidak mempunyai pikiran untuk membunuh. Ndak. Lam yurid biha qatlah. Tidak bermaksud membunuhnya, hanya mendamaikan. Artinya Musa tidak sengaja untuk membunuh. Para mufasir itu sepakat. Musa tidak bermaksud membunuh, namun karena kekuatan Musa luar biasa di sini, ya, pukulannya mematikan. Karena itu disebut wakazahu itu wow. Wakazahu, sebuah pukulan cepat di dada. Wakazahu. Di ayat selanjutnya nanti kamu, itu Allah memberi pernyataan kekuatan Musa ketika menolong perempuan yang mau memberi minum ternaknya, tidak bisa mengambil air dari sumur itu karena tertutup batu. Batu itu Pak Bu biasanya bisa buka sumurnya itu diangkat orang 10 baru bisa geser. Itu diangkat Nabi Musa sendiri loh. Ayat nih Bu. Maka kekuatan Musa bener kalau dilihat dari sini. Kekuatannya diberi oleh Allah luar biasa. Iki lu nggo dadi petinju ya mati kabeh petinju ya. Kan sing urip. Nah, Bapak Ibu sekalian, di akhir ayat surat 28 ayat 15 itu qala hadza min amalis syaiton innahu aduwwum mudhillum mubin. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya. Maksudnya itu begini. Musa menyalahkan bukan dirinya, tetapi keadaan yang kacau. Dorongan emosionalnya itu membela yang terdolimi, dan penghasutan setan yang membuat konflik. Sehingga konflik itu penghasutan setan. Nabi Musa akhirnya membela yang terdolimi. Maka para ulama mengatakan Musa adalah nabi sebelum diutus waktu itu, sehingga tindakannya ini bukan dosa, bukan dosa syariat, karena syariat itu waktu itu belum turun, gak dosa Pak. Tetapi Musa merasa berat dirinya, kok mateni wong dan memohon ampun sebagai bentuk tawadhu. Maka di ayat 16 itu disebutkan Nabi Musa muni ngene, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Niki dungane. Ya Tuhanku, aku telah mendolimi diriku, maka ampunilah aku. Ini bentuk tawaduknya. Tapi syariatnya belum ke situ.
Nah, Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang penting dari ayat ini apa? Satu, membela yang tertindas adalah keutamaan. Musa spontan menolong kaumnya yang lemah. Bentuknya. Yang kedua, pelajaran ini. Namun pertolongan harus dengan tatanan dan tidak berlebih. Nah, di sini disebut anteman itu terlalu keras dapat menimbulkan kerusakan yang tidak disengaja. Iya. Terlalu keras membantunya terlalu karena ngantemnya banter. Nabi Musa memberi contoh akhlak seorang mukmin. Yang ketiga, satu, mengakui kesalahan. Jadi kalau kita itu salah, segera apa? Minta maaf kepada Allah. Kayak Musa nih, kayak Nabi Musa nih loh. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah zalim pada diri saya sendiri. Faghfirli, kalau begitu ya Allah, aku mohon diampuni. Yang kedua, Nabi Musa memberikan contoh tidak sombong sebetulnya Nabi Musa. Bukan sombong, hanya misah. Terus yang contoh yang ketiga yang dilaksanakan Nabi Musa itu segera bertobat. Apapun Mbak Bu kita ini, kalau kepingin diampuni oleh Allah ya bendino tobat Bu. Bendino tobat. Kita ini sudah dijamin oleh Allah lewat hadis Rasul. Mila duduno niki jaminane. Menurut Rasulullah bahwa orang yang sholat Pak Bu, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya dan seterusnya, itu menghapus dosa. Contoh ini ada hadisnya Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang nomor 233. Hadisnya muni ngene. As-sholawatu khamsu. Salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ah. Jumat ke Jumat. Wa ramadhanu ila ramadhana. Ramadan ke Ramadan. Niki lho, mukaffiratun 5 bainahunna. Itu menghapus dosa di antara keduanya. Majtuni batil kabair. Selama dijauhi dosa besar. Jadi contoh kalau contohnya. Panjenengan mari sholat subuh. Kita ini mari sholat subuh. Terus gawe dosa-dosa cilik Pak Bu. Dosa-dosa cilik contoh kelirik ngoten niku ya dosa cilik. Delok HP terus mari ngono sing didelok macam-macam niku dosa cilik. Terus mari ngono ana gak seneng ambek kucing dicuaduk cepek ngoten. Ku ya dosa cilik. Nggih. Ngertos nggih? Itu dosa-dosa kecil. Dadak terus salat zuhur. Salat zuhur dengan khusyuk dan baik. Langsung dosane entek. Srit 0. Terhapus. Engko tekan zuhur. Duwe dosa-dosa cilik maneh, cilik-cilik. Ketemu asar, salat maneh. Seret dihapus maneh. Mukaffiratun. Entek 0 maneh. Jadi wong Islam itu, Pak, sebetulnya dosane 0. Cilik-cilik lho nggih. Dosane 0. 0 terus. Asal salatnya dengan baik. Begitu juga dari Jumat ke Jumat. Jumat sekarang ini mari ngono, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya, Kamis, dosa cilik ngumpul. Salat Jumat maneh dengan baik, langsung tek seret 0 maneh. Berbahagialah jadi orang Islam. Tapi kalau orang kafir tidak bisa, dosa tetap jalan.
tidak akan terampuni kecuali di sini ya. Wong iman, wong Islam niku majtuni batil kabair, kecuali Bapak selama menjauhi dosa besar. Jadi sholat dan amal baik adalah penghapus dosa kecil selama tidak disertai dosa besar dan disertai tobat. Jadi ono tobatnya, dosa besar ya terus tobat. Dosa kecil dari sholat saja sudah 000. Makanya ibu-ibu niku berbahagia, ada hadis Bu riwayat Muslim. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shomat syahroha wa hafidhat farjaha wa ta'ata zaujaha qila laha udkhul jannah min abwaaba sitti. Nek ana wong wedok salat 5 waktu genap, apik salate Bapak. Tumaknina genap 5 waktu gak kececer. Yang kedua, wa shomat syahroha, poso 30 dina genap. Tidak kurang, lek kurang di sahur. Wa hafidhat farjaha, iso njogo farjinya. Artinya kalau dia keluar rumah menutup auratnya. Nomor 4, situ iki setok berarti. Si nomor 4, wa ta'ata zaujaha, taat pada suami. Taat itu ya suami karepe apa ae, model apa ae, gak pernah menolak. Niku jenenge taat. Selama suaminya berbuat baik. Selama suaminya berbuat baik. Taat ini yang berat Bapak. Papat iki. Jadi yang paling berat itu situ iki, taat Bapak. Iku lek iso papat niki, wis gak atik ngaji, gak atik salat tahajud, gak atik sedekah. Sudah dikatakan ini, silakan perempuan yang punya derajat 4 tadi suruh masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Luar biasa. Enak. Nggih, dadi wong wedok niku sakjane enak dan tidak dituntut pekerjaan. Orang perempuan tidak dituntut, masak iku bagiane wong lanang. Nyapu-nyapu niku bagiane wong lanang. Umbah-umbah suwal iku ya bagiane wong lanang. Ngepel iku ya bagiane wong lanang. Nyambut gawe ya bagiane wong lanang. Lah ngono itu ganti bagian, duwe bagiane wong wedok melumah mengkurep, melumah mengkurep. Ngono tok. Itu bagiane wong wedok. Sudah masuk surga asal papat niku. Enak. Salatnya terus diperbaiki. Bendina lo 0 dosa selama tidak dosa besar. Paham? Ayo keluarga kita ajak untuk berbuat yang baik, sholat yang baik, puasa yang baik. Nanti supaya bisa ketemu Pak Bu di surga. Sebagaimana di surat 52 ayat 21 nih. Surat 52 ayat 21, surat At-Tur. Monggo sampean terjemahkan. Ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Oh. Duwe bojo lanang wedok niki beriman, duwe anak, anake iman, duwe cucu, cucune iman, mati dalam keadaan iman. Allah menyatakan ini. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Oh, gak dikurangi Bang. Dihubungkan nanti ketemu. Tapi syaratnya keimanan itu dipupuk sampai mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di ayat ini tadi, di ayat 15, 16, pelajaran yang keempat yang penting dari ayat ini, setan selalu menjerumuskan lewat kemarahan. Awas, dengan marah itu caranya setan
menjerumuskan. Dalam konflik emosi setan sangat mudah masuk. Yang nomor 5, Allah menyiapkan Musa untuk memikul tugas kenabian. Maka peristiwa ini adalah 1, ujian untuk Musa. 2, pelatihan mental. 3, dan bagian dari takdir untuk membawa Musa keluar dari Mesir. Kalau tidak ada begitu Pak Bu, Nabi Musa nggak keluar dari Mesir. Kalau tidak ada tukaran mateni wong nggak keluar dari Mesir. Makanya keluar dari Mesir itu sampai ke Madian Pak Bu. Sampai ke Madian. Maka Nabi Musa di Madian itu diterima oleh ulama besar di Madian itu. Bukan Nabi Su'aib loh ya. Karena di situ tidak ada sebutan Nabi Su'aib. Lalu di ayat 17 Nabi Musa menyatakan ini, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Niki lho Pak Bu. Yang nikmat yang telah Kau anugerahkan kepadaku. Ngan tembung pisan mati niku lho. Niku nikmat Pak Bu. Yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Karena itu Nabi Musa berjanji, ya Allah, sudahlah, nikmat yang aku berikan padaku, aku tidak akan nolong lagi. Kalau ada orang yang sambat minta tolong, tidak saya tolong. Kok mati malih ya Allah, ngoten muga bahasa kula Pak Bu. Lek bahasa kula ngoten. Jadi penjelasan ayat ini, Musa berjanji tidak menolong orang yang berbuat zalim meskipun dari kaumnya sendiri. Kejadian ini membuat Musa lebih matang, berhati-hati, dan tidak lagi terbawa emosi. Allah sedang membentuk jiwa kepemimpinan dan kenabian pada diri Musa. Itu bentuk Allah menata otaknya, menata hatinya dengan cara seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, hikmahnya apa? Orang beriman tidak boleh memihak hanya karena hubungan suku, tidak boleh. Jika yang dibela berbuat salah, tidak boleh dipihak. Seorang pemimpin harus adil nih, tidak terbawa kepentingan kelompok. Ini harus ditanamkan. Pertolongan harus di atas kebenaran, bukan hawa nafsu. Hikmahnya. Maka di akhir ayat 17, falan akun dhahiron lil mujrimin. Aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang yang berdosa. Artinya orang-orang kafir kepadamu, orang berdosa yang kafir kepadamu ya Allah, lagi menentang perintahmu, gak bakal nolong saya. Ngoten Bapak, bahasa kula Bapak. Semoga pertemuan ini dibarengi daya Allah Subhanahu wa taala. Ya paling tidak ada tambahan ilmu ya. Ya ada tambahan ilmu, kita bisa menambah ilmu keimanan kita, sehingga sedikit demi sedikit keimanan itu kalau tambah, imannya akan kuat Bapak. Kalau kuat gak mudah roboh. Demikian, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.